Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Semangat lagi belajar pada pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema makanan halal bisa jadi haram. Bib udah dijelaskan tadi sama guru-guru semua Bib. Siap. Sama Habib juga. Aku mau nanya lagi Bib. Mungkin Nanya jamaah. Iya kan butuh ilmu dari Habib. Jamaah juga pengen nanya Bib. Kalau kita kan udah tahu ya syaratnya insya Allah ya. Motong ayam atau motong sapi itu kan harus mengucapkan bismillah gitu Betul. ya. Nah kalau lupa gimana Bib? Nah. Atau kalau nggak tahu deh gitu Bib makan di restoran Bib. Jadi haram Bib. Siap. Mohon penjelasannya Bib silakan. Gas langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Mengucapkan bismillah atau basmalah ketika memotong hewan kurban. Ada dua hukum. Pertama ada yang mengatakan basmalah itu syarat sahnya ketika penyembelihan. Ini madhabnya siapa? 3 madhab. Madhab Imam Maliki, madhab Imam Hanafi, dan madhab Imam Hambali. Berdasarkan dalil apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 121 mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa innahu lafisqun. Pertama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalil dari 3 madhab ini. Jangan kalian makan kecuali di sana disebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar wa innahu lafisqun. Artinya suatu kefasikan ketika kita tidak menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dalil daripada 3 madhab ini. Hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an haradama wa dzukirasmullah alaihi fakulu. Setiap darah yang teralirkan dengan sebab penyembelihan maka disebutkan di situ nama Allah Subhanahu wa taala fakulu maka makanlah maka hewan kurban tersebut menjadi halal. Itu pendapat yang pertama. Maka pendapat yang kedua bismillah itu bukan menjadi syarat sahnya penyembelihan tapi sunnah atau afdaliyah. Tapi kalau sengaja tidak menyebutkan ketika penyembelihan maka dihukumkan makruh. Madhab siapa yang mengatakan bahwa membaca bismillah itu sunnah atau afdaliyahnya? Maka ini madhabnya Al-Imam Syafi'i atau sebagian daripada madhab Imam Hambali. Berdasarkan apa? Berdasarkan 3 dalil. Dalil yang pertama mengatakan hadis daripada riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Beliau mengatakan inna qauman qalu lin nabi, sesungguhnya suatu kelompok daripada sahabat Nabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tunana billahmi la nadri adzukrasmullah alaihi amla. Wahai Rasul, berkata kepada Nabi, kami mendapatkan kiriman daging kurban atau mendapat kiriman hadiah kambing, hadiah daging. La nadri, tapi kami tidak tahu adzukrasmullah fihi amla, apakah disebut nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka qala Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sammu alaihi antum fakulu, maka makanlah tapi sebelum makan ucapkan bismillah. Qalat Aisyah, bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan orang yang ngasih daging tersebut artinya kanu hadithi ahdi fil Islam. Bahwasanya mereka itu baru kenal Islam, baru masuk Islam, kemudian ngasih kami kambing. Takutnya belum tahu baca bismillah atau tidak, kata Nabi. Kulu, makan tapi baca dengan bismillah. Kemudian ayat yang kedua sama dengan dalil yang dipakai oleh madhab tadi, madhab 3 madhab tadi. Wala ta'kulu mimma dzukirasmullahu alaihi. Artinya tidak boleh makan makanan yang sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i mengartikannya, menerjemahkannya sembelihan yang disembelih bukan buat Allah. Artinya buat sesajen, maksud daripada ayat tersebut. Tapi kalau madhab atas tadi mengatakan oh tidak semua sembelihan. Tapi madhab Imam Syafi'i mengatakan maksudnya itu buat sesajen. Kita motong tapi buat berhala misalnya atau buat sesajen. Itu yang menjadi tidak boleh. Bahkan dalil yang 3 Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-5 ta'amul ladzi utul kitab halul lakum. Bahkan sembelihan-sembelihan ahlil kitab halul lakum.
halal kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi rujukan dalam madhab Imam Syafi'i atau sebagian daripada madhab Imam Hambali mengatakan membaca bismillah ketika menyembelih itu sunnah bukan wajib. Akan tetapi tidak boleh juga kita langsung melalaikan saja. Setiap sesuatu yang dimulai dengan bismillah maka mempunyai fadilah dan keutamaan yang besar. Jadi semuanya seandai kata lupa jadi ditanyakan, maka diperbolehkan kita makan hewan kurban tersebut. Dan dalam kitab Bujairmi itu juga dikatakan apabila dilihat juga seperti Ustadz Maulana mengatakan negaranya lebih banyak mana. Ketika negaranya lebih banyak orang yang tidak Islam maka dianjurkan kita tidak makan. Dianjurkan. Tapi apabila negara tersebut lebih banyak orang non-Muslim sudah makan kemudian baca bismillah. Jadi kalau ditanya hukumnya sunnah. Betul. Kalau misalnya lupa atau nggak tahu ya baca bismillah. Waktu sudah habis. Terima kasih Habib. Saya anterin sampai sini Habib. Silakan duduk Habib. Jamaah. Pernah suka makan ke restoran nggak? Suka. Wih keren banget. Sukanya enggak gitu ya. Suka. Kalau gitu pernah lihat gambar ini nggak? Ayo, ada yang pernah lihat nggak? No pork, no lard. Atau ada lagi nih. Pernah lihat gambar yang ini nggak? Nih, ayo ada gambar bibanya disilang gitu tuh. Itu tandanya apa sih gitu kan? Apakah mungkin kalau misalnya restoran yang ada tanda seperti itu berarti oh ini halal. Atau boleh dimakan makanannya, bukan restoran yang dimakan ya. Boleh apa enggak? Kita tanya sama Ustadz Ahmad Bani. Sebenarnya Ustadz kalau sudah ada lambang itu apakah sudah otomatis halal? Atau setiap umat Islam tuh memang harus makan di restoran yang harus ada logo itunya gitu. Mohon penjelasannya dong Ustadz Ahmad Bani. Mohon izin guru-guru kami. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. No pork, no lard. Bener belum pronunciation-nya? Betul. Apa artinya? Mohon maaf, no pork berarti tidak ada unsur mohon maaf bab 1. Ya. Lard berarti lemak dari bab 1 itu. Jelas ya? Jadi kalau sebuah restoran, rumah makan, atau misalnya makanan kemasan sudah ada no pork, no lard, apakah otomatis halal atau tidak? Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita unsur keharaman pada makanan itu tidak hanya unsur bab 1 saja. Tapi juga ada unsur-unsur lain seperti khamr. Maka kalau mohon maaf di restoran itu atau di rumah makan itu sudah ada logo tadi belum tentu pasti halal. Tapi yang pasti terhindar dari unsur bab 1, itu yang pasti. Tapi halal atau tidak, cek dulu. Jangan-jangan dia ketika memasak itu dia campurkan tadi khamr atau wine. Ah ini jadi haram. Atau tadi menggunakan perkakas alat-alat yang dijelaskan oleh guru-guru kita yang mengandung unsur-unsur yang haram. Sehingga menjadi haram. Ustadz mungkin kita cek silahkan. Tapi nggak memungkinkan untuk dicek Ustadz. Kalau tidak memungkinkan untuk dicek, cek saja atau periksa saja ini punyanya orang muslim atau bukan. Kalau dia punya orang muslim insya Allah halal. Insya Allah aman ya. Karena kita percaya dengan orang muslim. Karena apakah harus ada logo halal atau tidak? Ya tadi sudah jelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana. Kalau memang itu memungkinkan usahakan ada logo halalnya. Itu lebih meyakinkan kita sebagai konsumen. Tapi kalau prosesnya lama Ustadz, ini sedang proses Ustadz. Untuk mendapatkan logo halal Ustadz. Tapi belum juga keluar mungkin tahun depan atau 2 tahun berikutnya. Apakah kita nggak boleh memproduksi? Tetap silakan boleh produksi. Karena hukum asal segala sesuatu itu pada asalnya adalah halal. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 145, "Bada'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuh." Tidak aku dapat di dalam apa yang diwahyukan kepadaku itu haram pada makanan yang dimakan, illa ayyakuna maitah, kecuali dia berupa mohon maaf bangkai atau dia berupa daman masfuhan, darah yang mengalir. Dulu menyembelih ayam, menyembelih kambing, darahnya kemudian dikumpulkan, setelah itu dibekukan, difermentasi, setelah itu digoreng, dioseng-oseng, dijual. Ah, ini termasuk yang haram. Nauzubillah dzalik. Ya, atau aulah khinzir atau merupakan daging hewan yang terlarang tadi, itu bab 1 itu. Ah, ini termasuk yang dilarang. Atau uhilla li ghairillahi bih, dijelaskan oleh Habib. Dia disembelihnya
dia hewan halal, disembelihnya dengan cara yang halal, bahkan mungkin baca bismillah, tapi setelah itu dijadikan sesajen, kata guru kita Habib tadi, dijadikan sesajen kepada gunung, bukit, apalagi pohon, apalagi itu menjadi haram. Karena apa? Dia sesembelihan tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu baru haram. Tapi kalau sesuatu yang selain dari itu, hukum asalnya adalah halal. Meskipun tidak kita temukan label halal. Tapi alangkah baiknya ada labelnya kalau bisa. Berarti kalau memang mau ngikutin syariat tuh harus lebih teliti Lebih ya teliti, sebenarnya ya. betul. Karena kan yang masuk ke dalam tubuh kita berbahaya. Nanti bisa menyebabkan besok disentuh api neraka. Aduh, nauzubillah min zalik. Terima kasih Ustaz Ahmad Bani. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Biar aman bawa rantang aja dari rumah gitu ya Bu ya. Setuju ya? Lebih irit juga ya. Baik jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Yuk sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sekarang siapa yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ayo nanya. Oh Ibu deh. Ibu silakan berdiri Ibu. Ada mic-nya nggak ya? Oh ada. Namanya siapa? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Rahmawati dari FSMT garis miring Forum Silaturahmi Majelis Taklim Cililin. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Semangat pastinya ya pagi hari ini ya. Maaf saya mau nanya kepada Pak Ustadz Maulana. Iya Ibu. Ustadz, kalau misalkan ada yang makan udang atau ikan lainnya, itu kan makanan yang halal Ustadz. Iya. Maaf ya. Ya halal. Udang Iya, kan halal. makanan yang halal Ustadz ya. Tapi terkadang dari makanan itu ada yang menjadi gatal-gatal atau alergi gitu Ustadz ya. Oke. Apakah makanan itu jadi haram? Kan itu jadi menyakiti badan kita nih Ustadz. Wah, bagus Terima banget. kasih. Mohon jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang halal kalau bikin badan kita sakit atau gatal atau alergi jadi haram nggak? Gini, bismillahirrahmanirrahim, makasih banyak Ibu. Kalau berbicara tentang makanan, dua yang harus diperhatikan. Halalnya dan toifnya. Toif apa? Toif. Baiknya, beda mulut. Beda mulut. Nah. Jadi harus halal lagi baik. Halalan toiban. Halal dan baik. Kalau dia sudah jelas halal, tapi dia tidak bisa kena alergi. Atau maaf ya, tidak biasa makan seperti itu. Mohon maaf, saya tidak pernah makan lele. Tidak pernah. Kenapa? Sampai sekarang. Ya. Karena saya tidak pernah, waktu kecil tidak pernah dikasih. Jadi tidak biasa. Nggak biasa. Jadi bukan berarti kalau saya mungkin tidak bisa karena tidak terbiasa. Nah untuk semuanya harus diperhatikan. Betul kata ibu tadi. Ibu bertanya, ibu jawab sendiri itu tadi. Kan tidak baik. Semua yang menzolimi diri jangan pernah. Karena abis itu dia gatal, dia alergi, dia naik tekanan darahnya. Bisa membahayakan jiwanya, itu jadi haram buatnya. Kenapa? Karena bisa membahayakan jiwanya. Kalau dia makan daging kambing. Ada orang makan daging kambing. Yang sini, yang satu tidak dikasih makan daging kambing. Tapi ia mati di sini. Karena dua anaknya. Satu setiap hari makan daging, yang satu tidak. Dia mati yang satu. Karena sakit hati. Ada nggak pernah makan itu. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya jangan sampai membahayakan diri. Jadi kalau memang sudah dikatakan oleh dokter, ibu tidak boleh makan ini, maka jangan lakukan. Karena bisa jadi haram buat ibu karena membahayakan jiwanya. Masya Allah. Tapi yang dijelaskan Ustadz Maulana itu virus banget. Halal dan baik. Wih. Tepuk tangan dong. Pasti Pak Ir senyum tuh. Iya, baru kali ini dipuji-puji kali. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan yang mau aku baca ini dari Edlan Ridwan Hoki. Wah hoki banget kayaknya ini. Assalamualaikum guru-guru, saya pengen nanya.
Contoh kita punya ayam atau lele, kan makanannya sembarangan. Kadang maaf nih, makan kotoran. Aduh, pertanyaannya apakah ayam dan lele yang kita makan akan menjadi makanan yang haram? Katanya harus didiemin dulu. Oke, ini bener gak nih ini? Oke, melalui tausiah aja ya dijawab sama Habib Muhammad Syihab ya. Mohon izin Habib, silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang ibu punya kayak kolam gitu. Ya. Apa ya? Empang ya? Empang. Di bawah empang itu ada ikan-ikannya yang dia piara. Di atasnya ada helikopter. Helikopter. Ya, helikopter. Tempat buang air sementara. Bukan helikopter kan plung, plung, plung. Cek, 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 cek. Kan rame ikan tersebut. Artinya hewan yang diberi dengan makanan-makanan najis itu namanya dalam hukum yang dikatakan oleh Nabi namanya jalalah. Jalalah. Ya. Makanya apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi aklil jalala wa syurbi labaniha hatta ta'lifa arba'ina lailatan. Kata Nabi bukan hanya di karantina saja 40 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, bukan larang sih, maka ulama semua membahas tuh. Tidak ada yang mengharamkan. Larangan di sini maksudnya makruh, ya. Misalnya makruhnya kenapa? Karena biasanya dengan makanan-makanan yang kotor, biasanya daging-dagingnya itu menjadi bau. Nah, sebab menjadi baunya itu tidak enak, maka hukumnya makruh. Oh, saya enak saja, ya monggo sok silakan, gitu kan? Artinya itu makruh. Kapan jadi hilangnya? Kapan hilangnya? Artinya bisa hilang makurnya tersebut dari makan dagingnya. Au syurbi labaniha. Jadi bukan ikan saja. Ikan nyusuin nggak Bu? Ikan nyusuin nggak? Berarti maksudnya termasuk onta, termasuk kambing, termasuk ayam yang dikasih makanan-makanan dari najis atau kotoran-kotoran itu disebutnya jalalah. Nah ini dimakruhkan atau dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hatta ta'lifa arba'ina lailatan, sehingga bukan di karantina, ya bisa di karantina artinya sehingga di karantina tapi bukan di karantina nggak dikasih makan, hatta ta'lifa, di situ ta'lif artinya dikasih alaf, makan, makanan yang bersih, makanan yang bagus, supaya apa? Supaya hilang tuh makruhnya. Kenapa hilang makruhnya? Bau-baunya jadi hilang. Jadi gak enak tuh kadang-kadang kan hewan juga ada seperti kambing itu seperti agak mengeluarkan keringat. Ya. Jadi bulu-bulunya itu ikut bau juga. Sama kayak ibu kalau gak mandi-mandi kan gitu. Jadi suka bau juga. Nah ini maka sepakat ulama mengatakan aklu al-jalalah itu jalalah ya. Jalalah gak pakai tasydid ya, jalalah. Artinya itu makruh karena mereka biasanya itu hewan makan makanan dari kotoran-kotoran, makan dari makanan najis, maka dimakruhkan. Tapi kalau mau makan misalnya nih, oh ini enggak bau, misalnya kan hidung orang beda-beda. Ya betul. Hidung Ya, ibu, hidung ada. orang kan beda-beda. Ya, hidung Habib beda sama Ya, hidung Ustaz hidung kan Maulana beda-beda, juga. ya. Sama hidung aku juga Artinya- beda. Ya. Artinya penciumannya itu kan berbeda. Enggak, ya dia bilang, oh ini enggak bau, bagus, bersih. Ya silahkan, tidak apa-apa dikonsumsi seperti Iya. itu. Tapi Nabi tidak mengharamkan, maksud daripada hadis ini tidak mengharamkan. Lagian lele zaman sekarang udah gak ada yang makan kotoran. Lele zaman dulu aja masih ada yang makan koin, makan uang logam tuh masih Terus ada. lele itu keren loh, termasuk ikan yang keren lele itu. Apa? Berkumis. Oi, kayak lebih keren lagi kalau lele berjenggot kayak Habib ya. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Maulana, Ya. kenapa gini-gini? Bagus. Bagus apanya? penjelasannya. Luar biasa. Puas kita hari ini. Puas ya Bu ya? Ah. Lebih puas lagi. Buat yang di Kenapa? rumah kan puas juga nontonnya. Iya. Lebih puas lagi kalau bisa datang ke sini. Gimana caranya? Caranya ya daftar di sini.
Tuh, Oh, ada ya, datang. tinggal di scan ya QR code-nya ya atau lihat Instagram Dan kita harus ya. saya sampaikan juga ini gratis, tidak ada pembayaran masuk. Kalau ada yang Bayangkan bayar masuk berarti ke nauzubillah sini. min zalik itu tipu-tipu ya. Gratis. Jadi kalau mau datang nanti kita kasih tahu lagi caranya, yang pasti scan dulu di sini dan tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Udah hidung lah.